Zaki Ainul Mu'afal dari kelas 8B dan Aditya Alisawan dari kelas 7B selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua kalam ilahi, acara yang ketiga inti pengajian, acara yang keempat adalah lain-lain, acara yang kelima adalah penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar acara pada hari ini. Acara selanjutnya adalah kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudara Jelita. Kepada saudara Jelita kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Azim. Terima kasih kepada saudari Jelita yang telah melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi, baik yang membaca maupun yang mendengarkan, insya Allah akan mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara selanjutnya adalah inti pengajian yang akan dipimpin langsung oleh Bapak dari Dr. Haji Busroni Majid MSI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu guru dan pegawai MTSN 5 Sleman yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berada di suatu majelis pengajian, majelis zikir, majelis ilmu yang hari ini suatu hal yang sangat dibanggakan oleh tul kita. Dan kita berharap apa yang kita lakukan ini Allah Ta'ala memberikan kepada kita keberkahan untuk kita semuanya. Allahumma amin. Anak-anak sekalian dan bapak ibu serta pegawai, ada hadis dari Rasulullah SAW. Ya, anak-anak laki-laki, ya perhatikan ke depan semuanya. Tidak ada kegiatan lain kecuali mendengarkan. Yang belakang, ada hadis dari Rasul yang berkaitan langsung dengan bulan Ramadan, dan ini adalah fasilitas kita. Hadisnya kedudukannya sahih. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatis sayatin. Ada yang bisa menerjemahkan? Gak ada. Bapak Ibu guru ada ya? Bu Erina bisa menerjemahkan? Sekolah seragam itu. Kamu ben dibully. Ya. Bapak-bapak bisa menerjemahkan? Biasanya kalau ada pertanyaan gini atau apa nih? Idza jaa Ramadan, apabila Ramadan itu datang, ya, apabila bulan Ramadan itu datang, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Ya, kembali lagi fokus anak-anak. Wa huliqat abwabun nar,
dikuncilah pintu-pintu neraka. Wasul silatis sayatin, dan dirantailah atau dibelgula setan-setan. Untuk hari ini hadis itu belum berlaku. Ya, berlakunya nanti mulai tanggal 1 Ramadan dan berakhir ketika 1 Syawal itu muncul. Kemudian dasar puasa tadi Mbak siapa tadi? Mbak Jelita sudah menyampaikan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 183. Dan dalam ayat itu juga disebutkan ada hal yang menarik. Ini sebelum kita puasa kita pahami ayat itu, ada kata-kata kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ini kita diajari membaca data ini. Mas, kita diajari membaca data. Kita diperintah puasa, kemudian ada data orang-orang sebelum kita juga puasa. Menurut kalian semuanya, kalau ada data sama-sama puasa, baik puasa yang dilakukan saat ini dan di puasa yang dilakukan sebelum kita, menurut kita ini puasa kita itu lebih ringan atau lebih berat dibandingkan dengan orang dahulu? Lebih ringan. Alhamdulillah kalian sudah bisa membaca data. Kalau puasa kita itu lebih berat dibandingkan orang-orang sebelum kita, maka ayat itu tidak akan muncul. Kalau puasa yang kita lakukan saat ini itu lebih berat dibandingkan dengan orang-orang sebelum kita. Karena kita lebih ringan, maka data itu muncul. Data itu muncul bahwa puasa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita itu jauh lebih berat. Apa buktinya? Ini ibu-ibu menjadi saksi. Saat ini belum puasa, tapi saya yakin ibu-ibu sudah mulai menyusun menu untuk berbuka dan sahur. Bapak-bapak juga sudah request. Sahur hari pertama sop buntut. Sop hari kedua buka hari pertama sop iga. Kemudian bagi sebagian besar puasa yang kita lakukan itu banyak dilakukan dengan cara manja. Ya apalagi ini jangan sampai terjadi anak-anak, makanya nanti ada pantauan. Begitu puasa, kalau dari satu organisasi tertentu sudah menetapkan tanggal 1 Maret, kalau pemerintah belum menetapkan dan kalian nanti anak-anak itu berada di rumah, ya, apa bentuk manjanya? Bar sahur, turu kok subuhan? Alhamdulillah. Bar subuhan? Bar subuhan turu tekan jam setengah 11. Setengah 11 tangi adus seger. Delok ning masjid akeh wong turu, melu turu tekan jam 3. Bar ngasar terus golek takjilan. Itu namanya puasanya puasa yang cengeng. Ya. Anak-anak sekalian, saya akan menyampaikan hubungan tadi hadis tadi dengan puasa yang saat ini sebentar lagi akan kita lakukan. Saya juga mengajak kalian untuk membaca data dan Bapak Ibu guru serta pegawai. Halo. Ya. Tujuan puasa tadi ayat sudah disebutkan la'allakum tattaqun. Pertanyaan kedua tadi, pertanyaan pertama belum terjawab, yaitu terjemahan. Pertanyaan yang kedua ini sudah sering sekali kita dengar. Kata-kata la'allakum tattaqun itu kan secara arti kan agar menjadi orang-orang yang
bertakwa. Di antara kalian siswa ada yang tahu arti bahasa bertakwa? Arti bahasa, bukan arti makna. Arti bahasa saja. Yang bisa tunjuk jari itu hadiah. Tunjuk jari dulu ke depan baru ngomong. Jika salah tidak usah malu, sudah punya mental keberanian. Ya, tunjuk jari dulu, tunjuk jari dulu. Arti bahasa dari kata-kata bertakwa. Gak ada. Ya wes, pertanyaan kedua lepas. Kok ibu-ibu kita yang masih kebelet arep ngajem ini. Mulai kamus. Bertakwa secara arti bahasa adalah penjagaan. Ya Pak Majid sendiri yang dapat hadiah ya. Pak Sarijan kan tadi pertanyaan ketiga, siap nanti Pak Sarijan. Oh gini duren. Balik lagi ya anak-anak. Coba kita renungkan, apa hubungannya menahan makan dan menahan minum dengan ketakwaan? Kali ini bukan pertanyaan, ini nanti akan saya sampaikan. Kok kita diminta atau diperintah puasa, dan puasa itu adalah al-imtisaku minal muftirat, menjaga dari hal-hal yang membatalkan, yaitu makan dan minum. Apa hubungannya dengan ketakwaan? Wes tutupno ya. Kita tidak bisa hidup tanpa makan dan minum. Dan kebaikan seseorang, saya ulangi, kebaikan seseorang, mari kita lihat saja, itu sangat ditentukan dengan apa yang dikonsumsi, yang dimakan dan yang diminum. Kita hanya sekedar, kalau secara waktu makan hanya sekedar dipindah dari makan pagi menjadi sahur, kemudian makan siang digabung dengan makan malam. Nanti batal makan lagi enggak? Iya, berarti kan tetap ping telu malah iso ping apa? Tapi apa hubungannya makan dengan ketakwaan? Yang ini harus kita ambil anak-anak sekalian dan bapak ibu guru serta pegawai. Dalam persoalan makan, Islam agama kita sangat-sangat ketat. Ada 4 hal yang harus kita jaga yang berkaitan dengan makanan. Yang pertama tentu adalah zatnya, zat makanan itu. Syarat makanan yang boleh kita makan, zatnya harus halal. Makanya pemerintah sangat menggencarkan yang namanya sertifikasi halal, dan alhamdulillah kantin kita sudah kantin halal. Cuma isi do nyolong. Zatnya halal. Nah, yang kedua, cara memperoleh. Kita itu manusia, untuk memperoleh makanan itu cara yang ma'ruf, cara yang bagus adalah nomor 1 beli. Dok rosora aku ngomong bahwa ternyata masih banyak yang nyolong. Nah, laporan kantin ke madrasah, ketok sing tuku akeh kok duwite. Nah, bertobatlah.
saya sampaikan ini, hati-hati kalian, di kantin itu ada CCTV. Ya, ada CCTV. Pak Majid bisa mantau mana yang colongan. Bayangkan kalau kita itu makan dan minum dengan cara nyolong, apa yang terjadi dalam perut kita? Oleh Allah akan dirubah menjadi apa? Api. Yang pertama tadi adalah zatnya, yang kedua cara memperoleh, kemudian yang ketiga ini semuanya Bapak Ibu guru, pegawai, anak-anak sekalian, cara mengkonsumsi. Anak-anak ya. Cara mengkonsumsi. Maaf, kita itu beda dengan binatang. Ya, beda dengan binatang. Binatang nggak ada aturan cara makannya itu, apakah dengan tangan atau dengan kaki, tangan kanan atau tangan kiri. Tidak ada aturan bagi binatang. Saya ulangi anak-anak. Yang pertama tadi zatnya, yang kedua cara mendapatkan. Sudah halal bahkan thayyib, zatnya oh. Zatnya, cara mendapatkan, semuanya sudah bagus. Jangan suka membuli nama orang. Di sini madrasah yang ramah anak, tidak ada bully pada anak-anak. Tapi kalau yang ketiga, cara memasukkannya dengan tidak benar, maka semuanya menjadi hancur. Saya ulangi lagi, zatnya halal, cara mendapatkannya halal, tapi cara mengkonsumsinya dengan tidak benar, maka nilai 1, 2 tadi akan hancur. Yang paling banyak terjadi penghancur nomor 1 dan nomor 2 adalah makan dengan tangan kiri. Monggo mulai bertobat siapapun yang saat ini masih terbiasa makan dan minum pakai tangan kiri. Penyakit terbesar makan pakai tangan kiri adalah kerupuk dan lombok. Alasannya makan ini kerupuk, ini lombok. Tidak ada hadisnya kalau kerupuk itu boleh pakai tangan kiri, lombok pakai tangan kiri, nggak ada. Dan apa bahaya yang Rasul sebutkan? Kalau orang minum dan makan pakai tangan kiri sementara tangan kanannya masih berkuasa, maka itu tanda kesombongan. Dan juga dalam hadis lain disebutkan itu seperti memberi makan setan. Jadi hati-hati. Nah, oleh karena itu anak-anak, kenapa kita diwajibkan puasa? Di antaranya kita menjaga persoalan makanan. Jika makanan kita benar, cara konsumsinya benar, kemudian cara mendapatkannya benar, maka insya Allah akan berdampak, dalam bahasa ilmunya dampaknya sistemik, dampak positif. Dimulai dari omongannya benar. Ini kritik keras bagi anak-anak, ya, baik laki-laki atau perempuan, karena Pak Masih pernah menangkap basah, ya, siswa yang ngomongnya bukan melambangkan ucapan anak madrasah. Jadi kalau nanti kalian semua dipuasakan oleh Allah, tetapi ucapan-ucapan masih berupa ucapan-ucapan yang tidak menunjukkan identitas muslim, berarti puasanya berhasil atau gagal? Gagal. Anak-anak siap menjaga ucapan-ucapan yang baik? Saya tidak ingin
lagi mendengar ada ucapan-ucapan yang bukan ucapan-ucapan orang muslim. Ucapan orang muslim kalau mendapatkan sesuatu nikmat tahmid, mendapatkan sesuatu yang merasa tidak nyaman di mata, innalillah atau masya Allah atau subhanallah, bukan kata-kata yang lain. Nah, ini bagian dari ada orang berkata karena berkata-kata sendiri itu ya, ada waktunya. Kalau kalian nanti diminta untuk menjawab, silahkan berkata-kata ya. Kemudian pikirannya juga pikiran yang baik. Apabila makanan dan minuman kita itu baik, jadi pikirannya bukan hanya pikiran-pikiran yang ya mohon maaf hanya saya cuma game, kemudian ya hal-hal yang kenakalan-kenakalan sering termunculkan, apalagi kalau kenakalan orang tua. Maka mari kita lihat kenapa Allah mempuasakan kita. Yang dipuasakan bukan puasa bicara, bukan puasa mendengar atau berpuasa perilaku, tapi puasa makan dan minum. Karena makan dan minum sangat berdampak kepada kehidupan kita. Dan makan dan minum sangat dekat dengan hal yang mudah didekati oleh setan. Maka tadi hadis tadi disebutkan apabila Ramadan datang, pintu surga semuanya dibuka, semua pintu neraka ditutup, setan-setan belenggu. Nah, sering muncul pertanyaan, Pak, nyatanya pas puasa kok juga ada yang nyolong, katanya setannya dibelenggu atau dirantai. Memang saat ini besok ketika Ramadan, Allah menghendaki godaan terhadap kita itu jauh berbeda dengan godaan ketika di luar bulan Ramadan. Sehingga ada muncul kata-kata ojo ngapusi saiki lagi poso. Orang kalau toh tidak puasa, makan dan minum itu rada isin-isin. Ya, Pak Majid sering kalau lepas puasa lewat angkringan, ya, angkringannya ditutup pakai apa namanya itu? Pakai terpal. Ning sikile tetep ketok. Jadi raine ora ketok, sikile ketok. Ada rasa malu. Wasul silatis sayatin. Maka kalau kita sedang dalam keadaan berpuasa kok ya setan masih mudah menembus kita, berarti puasa kita puasa yang acak-acak. Dan perlu dipahami oleh Bapak Ibu guru dan pegawai, jangan menganggap ya, ini khusus Bapak Ibu guru dan pegawai, jangan menganggap kalau setan dibelenggu itu setan nganggur bejigur. Saya yakini setan-setan itu saat yang namanya saat puasa, setan itu melakukan yang namanya musyawarah tingkat dunia. Ya, KTT tingkat dunia, konferensi tingkat tinggi yang dilakukan oleh iblis. Dan mereka bukan untuk mencari ketua umum, karena ketua umum setan siapa? Iblis. Tapi apa yang dilakukan? Anak-anak sekarang juga tahu, yaitu mengevaluasi bentuk godaan. Loh, Pak Majid kok ngerti mau melu konferensi? Pak Majid melu konferensi berarti Pak Majid monggo ditili WA-nya masing-masing, apakah undangan dari setan sudah muncul. Kenapa Pak Majid berani mengatakan begitu? Silahkan sekarang kita lihat, setiap tahun tipe godaan itu berbeda-beda. Zaman Bapak Ibu guru masih seusia kalian, itu tipe godaannya tidak seperti dahsyat saat ini. Contoh yang paling konkret, saat ini kalian melihat yang namanya video porno atau foto porno itu gampang angel? Gampang angel? Ya berarti saya udah ngomong gampang itu dong. Zaman
Pak Majid dan Bapak Ibu guru pegawai ini tahun 80-an itu arep ndelok foto porno iki wangen banget. Mau malah nyewa. Siapa anak-anak yang menyebabkan saat ini kenapa mudah sekali? Saya yakin itu hasil dari musyawarahnya setan. Dulu ketika akan masuk masjid, itu ada tulisan doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Sekarang masuk masjid tulisannya apa? HP harap dimatikan. Jadi doa masuk masjid sekarang berubah. HP harus dimatikan. Pak Majid sering khutbah, bapak-bapak juga sering khutbah. Saat ini orang berkhutbah, orang mendengarkan khutbah, berapa banyak yang pegang HP? Banyak betul. Kenapa bisa? Itulah hasil dari godaan setan. Maka saat ini setan sudah mengirim undangan ke anggota-anggota setan yang lain untuk awalnya mengevaluasi mana yang kira-kira sudah tidak efektif. Jadi raker untuk menghasilkan putusan setan-setan, putusan yang lain. Jadi anak-anak silakan nanti cermati. Saat ini godaan apa yang paling mudah terjadi pada kalian? Bermain HP yang tidak pada tempatnya. Oleh karena itu anak-anak, sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita sadari betul kita akan ditempa oleh Allah, dilaparkan. Memang sengaja dilaparkan dengan harapan kita jaga betul makanan yang masuk ke dalam diri kita, minuman yang masuk dalam diri kita, kemudian berdampak kepada kehati-hatian ucapan kita, berdampak kepada kehati-hatian perilaku kita, dan ujung-ujungnya adalah berdampak kepada akhlak kita. Dan kita berharap pada saat nanti memasuki bulan Ramadan, kita merasakan atmosfer surgawi karena pintu-pintu surga semuanya dibuka. Saya belum memberikan hadiah sama sekali ini. Biasanya ini. Pertanyaan kepada anak sekarang. Ini pertanyaannya gampang. Bapak Ibu guru juga boleh. Tahun keberapa puasa diwajibkan kepada umat muslim? Tunjuk jari dulu dan tidak boleh buka HP. Bapak Ibu guru juga nggak boleh buka HP. Ayo Mas Anas, tahun keberapa? Pak Furkon, tahun keberapa? Pak Hilmawan betul gitu. Nanti Pak Hilmawan. Alhamdulillah. Ya, puasa diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriah. Saya mendoakan kalian semua dan kalian mendoakan Bapak Ibu guru, semoga kita bisa menjalankan puasa dengan baik dan berdampak ketakwaan. Dalam pengertian tadi bisa menjaga semuanya yang berasal dari kita menjaga makanan dan minuman kita. Wabil khusus ingat kata kunci yang saya sampaikan dalam hal makanan, satu, zatnya harus halal, cara mendapatkannya dengan cara halal, cara mengkonsumsinya dengan cara yang halal ya. Kita perangi cara mengkonsumsi dengan cara berdiri, berjalan dengan tangan kiri. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Bapak Dr. Andes Haji Busroni Majid MSI yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang telah disampaikan beliau dapat menambah ilmu dan juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita pada acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara ini kami tutup, kami selaku pembawa acara ini mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya